Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggota bernama Meli Devita, Muhammad Rizky Fadilah, Priti Esmarian Diva. Studi kasus. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Dalam ilmu sosial, studi kasus melibatkan pemeriksaan yang mendalam dan rinci dari subjek studi atau kasus, serta kondisi kontekstual yang terkait. Pengertian studi kasus. 1. Studi kasus adalah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. 2. Studi kasus didasarkan pada investigasi mendalam terhadap satu individu, kelompok atau peristiwa untuk mengeksplorasi penyebab prinsip-prinsip yang mendasarinya. 3. Studi kasus adalah analisis deskriptif dan eksploratif dari seseorang, kelompok atau peristiwa. Peneliti studi kasus dapat berupa studi kasus tunggal atau ganda, termasuk bukti kuantitatif bergantung pada berbagai sumber bukti dan manfaat dari pengembangan proposisi teoretik sebelumnya. 5. Studi kasus adalah analisis terhadap orang, kelompok, peristiwa, keputusan, periode, kebijakan, lembaga, atau sistem lain yang dipelajari secara holistik dengan satu atau lebih metode. Pengertian studi kasus menurut para ahli. Pollitt dan Hangler, 1990. Studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Fokus tersebut dinilai oleh Pollitt dan Hangler penting dalam studi kasus sebab dibutuhkan analisis yang intensif, bukan berfokus pada status, kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya. Yin, 1996. Studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yin juga mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus bisa diterapkan apabila batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas, serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti penggalian informasi. Tellis, 1997. Studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibandingkan pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Tellis juga menekankan bahwa unit analisis tersebut adalah hal yang kritikal dalam penerapan studi kasus dan dapat bervariasi antara individu dan Bimo Walgito, 2010. Studi kasus ialah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Bimo Walgito juga menyatakan bahwa dibutuhkannya banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain untuk mendapatkan informasi mendalam pada metode studi kasus yang dilakukan. Fagin, Orom, dan Sjoberg. Studi kasus adalah metode penelitian yang bersifat multi-perspektifal analisis, yaitu penelitian yang membutuhkan adanya analisa dari berbagai sudut pandang dan bukan berfokus pada individu yang menjadi objek penelitian saja. Peneliti harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti kelompok relevan dengan individu terkait dan memiliki interaksi satu sama lain untuk dapat memberikan kekuatan pada mereka yang lebih lemah dan tidak bisa menyampaikan pendapat. Jenis studi kasus.
Studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Ketika peneliti hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang dijelaskan, jenis studi kasus ini berfokus pada fenomena dalam konteks situasi kehidupan nyata. Misalnya, pengaruh peristiwa politik atau ekonomi pada perang dan krisis global. Studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif bertujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik semacam itu dapat mencakup budaya atau sejarah ketika peneliti mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu. Tujuan dari studi kasus deskriptif adalah untuk dapat membandingkan pertemuan baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan peneliti. Studi kasus instrumental tunggal merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu. Dalam penelitian ini, penelitian memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatiannya dan menggunakan sebuah kasus sebagai sarana untuk mengabarkan secara terperinci. Studi kasus jamak merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan banyak isu atau kasus di dalam suatu penelitian. Fokus dalam penelitian hanya pada satu isu dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskan. Selain itu, penelitian juga bisa hanya menggunakan satu kasus atau lokasi, tetapi dengan banyak isu yang diteliti. Penelitian ini juga bisa bersifat sangat kompleks sebab terfokus pada banyak isu atau perhatian dan menggunakan banyak kasus untuk menjelaskannya. Studi kasus mendalam. Penelitian yang dilakukan pada suatu kasus yang mempunyai kekhasan dan keunikan yang tinggi. Penelitian ini berfokus pada kasus itu sendiri, baik sebagai lokasi, program, kejadian, atau kegiatan. Penelitian ini mirip dengan penelitian naratif, tapi mempunyai prosedur kajian yang lebih terperinci pada kasus dan kaitannya dengan lingkungan di sekitar secara integrasi dan apa adanya. Tujuan studi kasus. 1. Menggambarkan situasi individu atau kasus, misalnya seseorang, bisnis, organisasi, atau institusi secara terperinci. 2. Mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. 3. Menganalisis menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. 4. Merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu atau terutama untuk studi kasus penyelesaian masalah. Contoh studi kasus. Studi kasus biasanya digunakan dalam peneliti ilmu sosial dan pengaturan pendidikan. Sebagai contoh, studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari masalah psikologis seperti perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, tuli, atau efek pada anak yang telah diisolasi, disalahgunakan dan diabaikan hingga usia 12 tahun. Studi kasus juga dapat digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk mengeksplorasi pengembangan keterampilan menulis dalam kelompok kecil siswa baru sekolah menengah yang mengambil kelas menulis kreatif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.